Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Hikmat di pagi hari membuat kita sepanjang hari bersemangat, saudara. Oleh karena itu, sebelum saudara beraktivitas, sempatkan dulu membuka kitab Amsal. Amsal akan memperkaya moral kita. Hari ini saya akan bagikan Amsal 2 ayat 22. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudaraku, mengapa kami selalu memperingatkan kita semua agar selalu membaca Alkitab? Kita bisa banyak kehilangan kesempatan mengalami berkat Tuhan jika kita tidak mengerti maksud Tuhan. Itu sebabnya kami selalu katakan no Bible, no breakfast. Hari ini saudaraku, kita akan melihat, kalau lihat dari perikop pasal 2, judulnya di atas adalah faedah daripada menuntut hikmat. Manfaat daripada menuntut hikmat. Klimaksnya, manfaat hikmat ini adalah, saya lihat di sini, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat, dia mendapat berkat Tuhan dan kenyamanan hidup. Berbeda dengan orang-orang yang jahat, yang tidak mencari hikmat, yang hidup seenaknya, nggak ada hukum. Mereka lebih suka protes, ngomong aja daripada mikir. Atau ada yang mikir terus tidak ada tindakan. Ini orang-orang yang tidak mencari hikmat. Seringkali orang-orang yang tidak berhikmat ini, orang-orang bebal, orang fasik, mereka menentang undang-undang moral. Kita lihat di berbagai belahan dunia, sekarang moral sedang dipertontonkan, moral yang kotor dan jahat. Laki-laki sesama laki-laki, wanita sesama wanita, bahkan ada pemimpin-pemimpin dunia yang dipilih meski moral mereka rusak. Orang-orang jahat ini pasti akan menerima hukuman dan tidak akan menerima kenyamanan hidup, saudaraku. Tidak ada ketenangan di hati orang yang selalu berbuat jahat, yang menolak hukum daripada Tuhan. Mereka akan dikeluarkan Tuhan dari tanah perjanjian Tuhan. Hati manusia ini adalah tempat Tuhan bersuara. Dari hati inilah mengalir damai, karena di hati ini ditaruh Tuhan damai. Jadi kalau kau tidak menjalankan firman Tuhan, hatimu akan selalu bertentangan, berperang. Maka tidak akan ada kedamaian. Perilaku yang jahat itu pasti dihukum, saudaraku. Meski di dalam kehidupan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita berperilaku yang bersih. Jujur meski orang-orang di sekitar kita menempuh jalan jahat. Meski orang-orang di sekitar kita menertawakan moral dan etika. Jangan iri dan tergoda kepada dusta. Banyak sekarang ini disiarkan dusta, saudaraku. Wah, kalau memang sudah nggak bahagia dengan istri, oh kita bisa menikah mencari istri yang lebih baik, yang bisa sehati sepikir. Itu dusta. Karena di Alkitab mengatakan, lembaga yang dibangun Tuhan itu hanya satu suami, satu istri, seumur hidupmu. Istri seperjanjian. Maka kalau ada yang menawarkan, kalau kamu sudah menderita dengan pasanganmu, maka tinggalkan saja, cerai saja, kawin lagi. Atau ada lagi orang yang dengan dusta mengatakan, ya, kalau kita mau
punya istri 2 atau 3 atau 4 nggak masalah. Yang penting kita menikah dengan janda-janda untuk menolong mereka. Itu dusta. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Satu seumur hidup, kecuali karena kematian, saudaraku. Jadi dusta-dusta seperti ini disukai orang fasik, tetapi orang benar dia akan muntah dan muak mendengar. Ini saatnya saudara berdoa agar orang-orang yang muak dengan dusta dituntun Tuhan menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Kenikmatan sesaat seperti zina, korupsi, perselingkuhan, pencurian, pengkhianatan. Ya, kenikmatan sesaat seperti ini pasti mendapat hukuman. Ya, ketidakjujuran akan diakhiri dengan hukuman. Bahkan di pemerintahan kita pun kita lihat ada upaya-upaya pemiskinan terhadap koruptor. Di negara-negara lain, sebutlah seperti RRC. Apabila ketahuan mereka korupsi, dibunuh, dimatikan, dipermalukan, dimiskinkan. Saudaraku, sadar tidak sadar, kita sedang melakukan pemiskinan terhadap diri kita dan keturunan kita bila kita berjalan di jalan yang salah. Oleh karena itu ingatlah, manfaat hikmat akan membuatmu mendapatkan berkat Tuhan dan kenyamanan hidup. Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Oleh karena itu, bersyukur untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu. Serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Tuhan akan bertindak menolongmu. Engkau akan merasa nyaman dan bahagia. Meski kamu cuma makan nasi dengan kecap di zaman pandemik ini, tapi Tuhan akan menaruh hati yang bersyukur. Dan engkau tidak mengalami kesusahan. Oleh karena itu saudaraku, ketenangan batin yang daripada Tuhan melampaui daripada makan steak, makan yang enak-enak. Hati ini adalah kunci kebahagiaanmu. Karena di sana Tuhan berbicara, di sana Tuhan mencurahkan damai-Nya, mencurahkan hikmat-Nya dan kekuatan penghiburan buatmu. Terimalah berkat Tuhan melalui hikmat. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan Amsal ini, silahkan saudaraku secara teratur, mulai dari Amsal 1, saudara bagikan kepada orang. Berkati orang lain, jangan nikmati sendiri kebaikan Tuhan. Sampai jumpa besok pagi. No Bible, no breakfast. God bless you.